Premier League musim 2022-2023 bakal kembali akhir pekan ini. Ada 7 pertandingan yang dimainkan, artinya sisa 3 pertandingan masih akan ditunda. Pada Senin 12 September 2022 waktu setempat, FA mengkonfirmasi bahwa sepak bola akhir pekan ini setiap kompetisi akan kembali bergulir, mulai dari Premier League, Championship, FA Cup, hingga WSL. Pengumuman ini lantas menuai respon positif, khususnya dari fans Liga Inggris yang sejak awal berpendapat bahwa penundaan pertandingan bukanlah langkah yang tepat. Pertandingan akan dilanjutkan sebagai bentuk penghargaan terhadap Ratu Elizabeth. Selama masa national mourning, tim-tim yang bertanding akan memberikan penghormatan khusus untuk sang ratu. Sayangnya tidak semua pertandingan bisa dimainkan. Seharusnya setiap pekan ada 10 pertandingan yang mempertemukan 20 tim Liga Inggris. Tapi ada pengecualian untuk pekan ini. Hanya 7 pertandingan yang bisa dilanjutkan. 3 pertandingan terpaksa ditunda, yaitu Chelsea versus Liverpool, Manchester United versus Leeds United, dan Brighton versus Crystal Palace. Menurut laporan tersebut, 3 pertandingan yang ditunda ini masih terkait dengan proses panjang pemakaman sang ratu. Sejak bergabung Manchester United, tercatat Anthony Martial merasakan dilatih oleh 6 manajer berbeda, dimulai dari Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, sampai kini Erik ten Hag. Dari 6 manajer tersebut, Anthony Martial paling memuji sosok Louis van Gaal. Menurutnya, ia punya hubungan yang bagus dengan juru taktik asal Belanda itu. Lebih lanjut, Anthony Martial menceritakan dirinya mendapatkan banyak masukan saat dilatih oleh Louis van Gaal. Menariknya, Martial tidak melihat ada yang spesial dari sosok Jose Mourinho ketika melatihnya di Manchester United. Hubungan Martial dan Mourinho di MU memang dikenal kurang harmonis. Dapat dimengerti, pemain asal Prancis itu tidak menyukai juru taktik asal Portugal tersebut. Casemiro diklaim tidak akan jadi pembelian yang gagal oleh Manchester United, namun pakar sepak bola Spanyol Graham Hunter memprediksi pemain berusia 30 tahun ini perlu waktu adaptasi yang lama. Casemiro memang belum menunjukkan penampilan terbaiknya sejak bergabung dengan Manchester United. Berbekal gelar prestisius selama bersama Real Madrid, Casemiro belum memberikan perbedaan signifikan di lini tengah setan merah. Sebelumnya di Liga Inggris, Casemiro belum mendapatkan kesempatan sama sekali untuk unjuk gigi. Dari 3 penampilannya bersama MU, seluruhnya dilakukan sebagai pemain pengganti. Peran Casemiro di MU memang belum begitu tampak. Watchcourt bahkan mencatat rata-rata nilai per pertandingan yang didapatkan Casemiro selama 4 pertandingan awal ini baru 6,63. Nilai terbaik yang didapatkannya saat berhadapan dengan Real Sociedad. Namun menurut Craig Burley, penampilannya itu pun masih belum begitu bagus untuk nama dan harga yang dimiliki oleh Casemiro. Sementara itu, Hunter tidak melihat bahwa Casemiro akan selamanya buruk untuk MU. Dia justru yakin sang pemain adalah pembelian yang tepat. Hunter merasa Casemiro hanya perlu waktu adaptasi. Hal yang sama dianggapnya terjadi pada seluruh pemain saat bergabung dengan tim baru, apalagi tim sebesar Manchester United. Casemiro diperkirakan masih akan terus beradaptasi sampai Piala Dunia 2022 bergulir pada akhir November 2022 mendatang. Banyak yang menilai waktu setelah Piala Dunia menjadi waktu tercepat bagi Casemiro untuk menemukan bentuk permainan terbaiknya. Namun tidak sedikit juga yang beranggapan masa adaptasi Casemiro akan lama seperti Rafael Varane. Gelandang asal Belanda Donny van de Beek merasa optimistis ia akan bangkit di Manchester United pada musim 2022-2023 ini. Musim ini bisa jadi musim yang berbeda bagi Donny van de Beek di Manchester United. Pasalnya sekarang MU ditangani oleh mantan pelatihnya di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Namun Van de Beek masih kesulitan meraih posisi starter. Sejauh ini ia baru bermain 3 kali sebagai pemain pengganti di pentas Premier League. Situasi makin tidak mudah karena ia sempat mengalami cedera dalam 2 pekan terakhir. Namun Van de Beek optimistis peruntungannya di MU akan berubah pada musim 2022-2023 ini.
Lini tengah MU kini cukup padat, sebab di sana sebelumnya sudah ada Fred, Scott McTominay, dan Bruno Fernandes. Namun demikian, Donny van de Beek mengatakan hal itu bukanlah masalah baginya dan justru akan menjadi hal positif bagi United. Cristiano Ronaldo berpotensi meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari mendatang. CR7 punya pilihan untuk bermain di Asia. Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Yasser Al-Misehal, mengakui dia akan senang melihat penyerang veteran itu bermain di negaranya. Kapten timnas Portugal itu mengalami awal yang sulit pada musim ini. Sang penyerang hanya jadi starter dalam 2 pertandingan dan belum mencetak gol. Erik ten Hag pun kini lebih memilih Marcus Rashford di lini depan. Ronaldo kencang dikabarkan akan meninggalkan MU pada bursa transfer musim panas lalu. Ia disebut ingin pindah ke tim yang bisa menawarkannya bermain di Liga Champions. Namun terlepas dari gosip kepindahan ke Napoli, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, dan Chelsea, tidak ada tawaran untuk si mega bintang itu yang datang dari Eropa. Cristiano Ronaldo didekati untuk bermain di Arab Saudi, tapi ia menolak proposal untuk pindah ke Timur Tengah. Seperti dilansir The Athletic, Al-Hilal dan Al-Nassr tertarik untuk mendatangkan Ronaldo. Hal itu diamini oleh Al-Misehal yang mengisyaratkan bahwa ada tawaran baru dari sebuah tim di negaranya yang akan segera dilayangkan. Apalagi setelah Cristiano Ronaldo menjalani awal musim yang jelek. Ada kabar baik buat Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Kedua pemain ini berpeluang kembali ke timnas Inggris dalam waktu dekat ini. The Daily Mail mengklaim bahwa Rashford dan Sancho harus bersiap-siap. Keduanya bakal dipanggil Gareth Southgate untuk jeda internasional nanti. Menurut laporan tersebut, Gareth Southgate siap memanggil kembali Sancho dan Rashford karena ia menilai performa kedua pemain sudah membaik. Sejak musim 2022-2023 digulirkan, Sancho dan Rashford jadi andalan di skuad MU. Manajer anyar Setan Merah Erik ten Hag mempercayai kedua pemain ini sebagai starter. Mereka berdua memberikan dampak yang bagus untuk lini serang MU. Jadi Gareth Southgate menilai keduanya layak diberikan kesempatan untuk kembali ke timnas Inggris. Sancho dan Rashford harus bekerja keras di jeda internasional kali ini, karena ini akan jadi momen di mana mereka bisa bermain atau tidak di Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 resmi digulirkan pada pertengahan November 2022, sementara jeda internasional ini merupakan jeda internasional terakhir sebelum Piala Dunia. Ini kesempatan Rashford dan Sancho untuk membuat Southgate terkesan. Jika mereka sukses tampil apik, maka Gareth Southgate akan mempertimbangkan serius menaruh mereka di skuad Piala Dunia Inggris. Pemain dengan posisi bek kiri diyakini jadi salah satu prioritas utama untuk didatangkan Juventus pada bursa transfer musim dingin Januari 2023 nanti. Nama pemain Manchester United, Luke Shaw, konon jadi incaran Bianconeri. Kabarnya Juventus siap bergerak lagi pada Januari nanti untuk mendapatkan bek kiri anyar. Seperti dilansir Juve FC pada Senin 12 September 2022, La Vecchia Signora tertarik untuk mendaratkan bek kiri internasional Inggris, Luke Shaw. Kebetulan Luke Shaw kini kalah bersaing dengan Tyler Malacia sebagai bek kiri di starting line up Manchester United. Setelah jadi starter di 2 laga awal musim ini, pemain 27 tahun bertubuh tambun itu tak lagi main sejak menit awal untuk Manchester United di 5 laga pamungkas lintas ajang. Setali 3 uang, kontrak Luke Shaw akan habis di akhir musim ini bersama MU. Karena itu, Juventus bisa mendapatkan mantan bek Southampton itu dengan harga miring pada Januari nanti. Manchester United ditawari 9 pemain baru di musim transfer untuk mengakhiri kesuraman klub di musim 2022 ini. Di antara mereka ada nama Memphis Depay dan Christian Pulisic dari Chelsea. Pengamat sepak bola Fabrizio Romano menjelaskan, MU ditawari 9 pemain lain tetapi memilih untuk tidak merekrut salah satu dari mereka. Hal itu diungkapkan Fabrizio Romano dalam channel YouTube-nya dikutip dari Daily Mail. Menurut dia, Christian Pulisic dari Chelsea adalah nama lain yang ditawarkan kepada Erik ten Hag. Manchester United juga ditawari mantan gelandang Paris Saint-Germain Leandro Paredes. Yannick Carrasco dari Atletico Madrid juga ditawarkan untuk MU. Nama-nama lain bek kanan Borussia Dortmund Thomas Meunier,
gelandang Brighton Moises Caicedo, dan Hirving Lozano dari Napoli. Ronaldo mungkin hengkang Januari 2023.